Hey Lee, mijn kleine broertje. Ik ben hartstikke trots op je dat je Eliano Renders dipanggil Patrick Kluivert. Tijani Renders langsung berikan respon mengejutkan begini. Lawan auto panas dingin, preman timnas kirim cyber ke Australia dan timnas Bahrain usai dirinya dipanggil Patrick Kluivert. Respon tidak biasa Erick Thohir melihat daftar sementara pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dengan berapi-api, Tom Haye sampai bilang begini ke lawan timnas usai dipanggil Patrick Kluivert. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. PSSI akhirnya resmi mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dan juga timnas Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian di laga selanjutnya timnas Indonesia menjamu Bahrain dalam pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025. Setelah beberapa klub mengumumkan, akhirnya PSSI secara resmi merilis 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Beberapa pemain yang dipanggil tidak berbeda jauh dari susunan pemain pilihan pelatih terdahulu, yakni Sintayong. Namun ada pula pemain baru yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Ada nama Ole Rumeni yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ada beberapa pemain baru seperti Septian Bagaskara yang masuk dalam daftar 27 pemain ini. Pemain Dewa United itu memang belakangan ini disebut-sebut masuk radar Patrick Kluivert. Selain beberapa pemain baru, ada pemain-pemain Liga 1 yang dipanggil Kluivert. Sebut saja nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, dan juga Ricky Kambuaya. Selain itu, Eliano Renders juga tidak luput dari panggilan Patrick Kluivert. Tampil mentereng di Eropa kali ini akan menjadi peluang bagi Eliano Renders untuk unjuk gigi di depan Patrick Kluivert. Sebab Eliano menjadi cadangan mati di era kepelatihan Sintayong. Namanya juga sering menjadi perbincangan hangat fans timnas, usai sering tidak dimasukkan Sintayong dalam daftar susunan pemain yang dibawa pada laga FIFA Matchday sebelumnya. Melihat sang adik dipanggil untuk masuk dalam pemain pilihan Patrick Kluivert, jelas membuat sang kakak yang kini membela AC Milan, yakni Tijani Renders, merasa bangga dan juga senang. Sang kakak akan memberikan dukungan penuh untuk sang adik agar menampilkan yang terbaik dan memberikan bukti bahwa sang adik pantas membela Merah Putih jelang laga kontra timnas Australia dan juga timnas Bahrain. Selain itu, pemain-pemain yang berkarir di Asia Tenggara seperti Pratama Arhan juga dipanggil dalam daftar 27 pemain ini. Sementara itu, salah satu pemain andalan Sintayong yakni Asnawi Mangkualam dicoret dalam pemanggilan kali ini. Nama Justin Hubner masuk dalam daftar sementara pemain timnas Indonesia pilihan pelatih Patrick Kluivert. Penggawa Wolverhampton Wanderers U21 itu pun memberikan respon atas pemanggilannya ke timnas Indonesia kali ini. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain 21 tahun itu mengungkapkan kegembiraannya setelah kembali dipercaya tampil untuk skuad Garuda. Justin Hubner pun memposting foto dirinya dengan jersey merah putih timnas Indonesia. Pemain yang pernah memperkuat klub asal Jepang, Cerezo Osaka, itu pun menambahkan caption yang cukup emosional. Selalu istimewa ketika mendapat panggilan untuk tim nasional, tulis Justin Hubner pada postingan terbarunya. Selain nama Justin Hubner, penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, juga secara resmi kembali dipanggil untuk membela skuad Garuda. Sananta sendiri memang beberapa kali menjadi langganan timnas Indonesia di era kepelatihan sebelumnya Sintayong. Meski belum mampu bersaing dengan Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun, namun Ramadan Sananta masih konsisten dipanggil Sintayong ke skuad Garuda. Kendati begitu, dirinya pernah memberikan kontribusi berharga saat timnas Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, Ramadan Sananta berhasil mencetak gol penutup bagi timnas Indonesia yang bertamu ke markas Vietnam. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa senang dengan skuad terbaru pasukan skuad Garuda ini. Dalam skuad sementara ini belum terdapat 3 muka baru, yakni Emil Laudero, Dean James, dan Joey Pelupesi.
Ketiganya masih harus menjalani proses naturalisasi. Ketiganya akan bergabung dengan timnas Indonesia setelah naturalisasinya selesai. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dijadwalkan bakal mengambil sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di KBRI Roma, Italia pada Senin hari ini. Erick Thohir menjelaskan bahwa dalam menetapkan 27 pemain ke timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga merundingkannya dengan para asistennya, termasuk Alex Pastoor dan juga Denny Lenze. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan coach Patrick Kluivert, yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lenze. Saya nilai komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor, termasuk juga rencana penambahan 3 calon pemain naturalisasi. Kita doakan bersama tim ini bisa memaksimalkan raihan poin dalam 2 laga terdekat, kata Erick Thohir. Calon kiper naturalisasi timnas Indonesia Emil Audero mengalami momen kurang beruntung saat membela Palermo FC dalam laga Serie B Italia pekan lalu. Blunder dan kesalahan fatal dilakukannya berujung pada kebobolan cepat bagi timnya dalam pertandingan melawan Sampdoria pada Sabtu malam kemarin. Insiden terjadi ketika laga baru dimulai. Emil Audero yang tampil sebagai starter berusaha mengirim umpan dari area pertahanannya sendiri. Sayangnya, operan tersebut mampu dipotong oleh pemain lawan, memberikan kesempatan emas bagi Massimo Codà. Striker Sampdoria itu langsung melepaskan tendangan mendatar yang sukses, menembus gawang Palermo tanpa bisa diantisipasi oleh Audero. Meskipun Audero sempat melakukan blunder, performanya secara keseluruhan tetap menunjukkan perkembangan yang positif. Sejak dipinjam dari Como pada Februari 2025, dia telah tampil dalam 5 pertandingan beruntun dan mencatatkan 2 clean sheet sebelum laga kontra Sampdoria. Performa ini menjadi modal berharga menjelang debutnya bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab Elinor Renders mengajak pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSV Zwolle, yakni Tristan Goeser, untuk gabung ke timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Di akun Instagramnya yang eksklusif, Eliano terang-terangan membujuk Tristan. Momen itu tersaji di jeda sesi latihan yang dijalani PSV Zwolle. PSSI kabarnya sudah mendekati Tristan, bahkan bukan hitungan bulan, melainkan beberapa tahun yang lalu. Awalnya Tristan Goeser diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun entah kenapa, Tristan Goeser gagal diproses. Medio bulan Agustus 2024, Tristan mengaku dikontrak PSSI lagi. Hal itu diungkapkan kepada ekspert sepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, yakni Yusa Nugraha. Awal tahun ini Tristan juga mengunggah tato baru di tubuhnya. Ia menuliskan kata keluarga dan membagikannya di akun Instagram pribadinya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menilai timnya tidak bisa diremehkan lagi di Asia. Skuad Garuda telah membuktikannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menyisakan 4 pertandingan lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi bayangkan juga, sekarang bahwa itu dalam jumlah waktu yang saya habiskan bermain untuk tim nasional. Tetapi juga sedikit tentang bulan-bulan sebelumnya, langkah-langkah, dan perkembangan sepak bola. Saya pikir beberapa tahun yang lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia, misalnya. Tentu saja, dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah besar yang telah kami buat, yakni bahwa tidak ada tim, bahkan ketika kami bermain melawan Jepang. Tentu saja, hasilnya bukan yang kami inginkan, tetapi sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia, kata Tom Haye. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.